mereka kembali kepada setan-setan mereka. Berarti pemimpin-pemimpin orang kafir itu Allah setan-setanin. Setan itu mereka. Betul gak? Apa kata mereka? Sesungguhnya kamu bersama kamu. Kami itu bersama kamu. Kami cuma pura-pura aja, pura-olo-olo aja. Segitu Pak ya. Sisanya Bapak baca sendiri. Kami tidak ada apapun dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perlindungan amal-amal dengan sempurna dan Allah sangat cepat perlindungannya. Atau keadaan orang-orang kafir seperti mereka di lautan yang dalam yang diikuti oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah yang mereka yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya nanti tidak dapat melihatnya. Dan siapa tidak diberi cahaya petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit. Iya. Pertanyaannya, kebaikan dunia mereka dapati atau enggak? Dapat. Allah sempurnakan kebaikan untuk orang-orang kafir di dunia. Tidak dirugikan, tapi akhirat enggak ada. Itu maksudnya. Surat yang ke-11 ayat 15 dan 16. Kita tidak bersedia ayat ini dipergunakan untuk orang-orang yang beriman, tentunya tidak, tapi khusus untuk orang-orang yang tidak beriman. Makanya kalau kita beramal tidak atas dasar keimanan, ya habis. Ya. Surat 11 ya, surat Hud. Surat Hud ayat 15 dan 16. Ya. Barang siapa menghindari kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Cukup jelas? Ya. Apa lagi? Silakan Pak. Apa? Bagaimana? Ada segolongan manusia yang hatinya nggak diurusin, karena Nabi juga nggak tahu. Yang tahu cuma Allah. Nanti aja di itu stylenya. Ya kan? Nabi tidak tahu. Itu nifaqul akbar. Ayat berikutnya, yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka ingin menipu Allah yang nggak bisa ditipu, tapi orang-orang beriman ketipu. Orang-orang iman ketipu. Ya. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri tanpa mereka sadari, karena nanti akan dibalas 2 kali lipat, yaitu nerakanya yang paling bawah kan. Yang paling bawah nerakanya kan untuk munafik. Innal munafiquna fi darkil asfali minan nar, kan gitu ya. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu ditempatkan neraka yang paling bawah. Kafir aja kan enggak, karena kafir zahir kan nampak. Munafik nggak bisa. Ini pengajiannya aneh. Tidak ada toleransi. Iya betul. Kalau dalam masalah akidah nggak ada toleransi. Dalam menjaga sunnah tidak ada toleransi. Keluar kata Allah. Bahkan dalam ayatnya dikatakan kalau setan membuat kau lupa, ketika kau ingat bangun pulang. Oh, tapi bahasanya nggak pulang sih. Tinggalkan mereka. Ya, baik. Kita baca dulu surat Al-An'am.
Ini berlaku umum ya. Ayat 70. Kebanyakan kalau ada ayat 70. Ayat 68. Yang tadi saya udah ucap ayat 68-nya aja. Silakan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 68. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Ya. Jangan engkau duduk beserta orang-orang yang zalim itu. Jadi kita tidak boleh. Jadi kita kalau sudah tahu, ya pulang. Maaf, saya ada urusan. Memang kita nggak ada urusan ya. Semua hidup kita penuh dengan urusan, ya Bu ya. Ibu kalau mau pulang cuci piring urusan nggak? Urusan. Mau cuci bak urusan nggak? Urusan. Ya udah. Orang banyak urusan. Yang penting kalau kita, Imam Al-Albani rahimahullah berkata, kalau ada kemungkaran di situ, tidak boleh kita duduk di situ. Itu sebuah kemungkaran. Tasabbuh, mirip dengan agama orang lain. Apalagi pakai tiup lilin segala. Islam ini memang asing. Ya. Akhirnya kembali jadi asing. Berbahagialah orang yang berada dalam keasingan. Jadi memang Islam ini kalau sudah urusan-urusan menyelisih akidah atau sunnah tadi, tegas. Begitu ya Bu ya? Iya. Ya. Perkara apa? Iya. Karena bahkan itu mirip tasabbuh, bukan hanya sekedar bid'ah. Itu tasabbuh dengan agama orang lain. Itu amalan bukan amalan orang Islam. Tidak pernah dilakukan dalam Islam. Lihat masa-masa keemasan. Bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat masih ada. Tidak pernah merayakan hal-hal itu. Apa yang kira-kira menyelisih, jangan hadir. Tidak boleh hadir. Karena man tasabbaha biqaumin wa huwa minhum. Siapa yang mirip dengan satu kaum, dia termasuk kaumnya. Ada tambahan beberapa hadis dalam hadis itu. Siapa yang ridho atas perbuatan mereka, nah ridho enggak? Gitu kan? Tidak boleh. Karena kalau kita berada sana, seakan-akan kita ridho atas perbuatan mereka. Dan siapa yang memperbanyak satu kaum, termasuk kaumnya. Semua ini tercover dalam hadis 1499. Silakan baca hadis itu dulu. Baik, ya. Apa? Apa? Ini? Oh, ini mau saya jawab persis seperti ini. Insya Allah terjawab. Baik. Baik, itu tunda dulu ya. Hadisnya 1499 ya. Simpan dulu. Ini saya jawab pertanyaan ini karena ada katanya yang mau bertanya juga. Ya, tetap diucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
Hukum akikah wajib apa sunnah? Ulama berbeda pendapat masalah ini. Yang rajih adalah sunnah muakkad bagi yang mampu. Karena Imam As-Syafi'i rahimahullah berkata, sesuatu yang tergadai harus ditebus. Ya. Bahkan sebagian ulama boleh minjem. Tuh, sampai mengatakan boleh minjem untuk menghidupkan sunnah akikah. Ya, bagi yang mampu. Ya. Jadi hukumnya sunnah muakkad. Karena Nabi dan para sahabat tetap menghakikatkan. Tentang jumlah kambingnya dan lain sebagainya, ini ada ikhtilaf di kalangan ulama. Yang afdol itu adalah untuk laki-laki 2 kambing, untuk perempuan 1 kambing. Kalau tidak mampu, 1 kambing untuk laki juga jadi. Atau mau dicicil juga jadi, ada perbedaan juga. Yang afdol sekaligus 2 kambing bersamaan. Hari ke-7. Yang paling afdol hari ke-7. Setelah itu tetap disyariatkan untuk akikah. Walaupun sudah lewat hari yang ke-7. Dalam kitab Al-Wajiz dikatakan boleh pilih hari ke-14, boleh kelipatan 7 hari 21 dan seterusnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah berkata, sampai dewasa pun dia boleh menghakikahkan untuk dirinya, atau walinya boleh menghakikahkan untuk anaknya yang sudah balik sekalipun. Ya, karena sebenarnya hakikah itu adalah yang menghakikahkan, hukum asalnya adalah walinya, sebagaimana Nabi SAW menghakikahkan Hasan dan Husain. Ya, pada hari yang ke-7 afdal beri nama dia. Hadisnya 1785, coba buka. 1585. Ya, 1385. Akikah. Dicek dulu ya nanti. Baik, saya tunda dulu untuk dibaca. Ini saya tuntaskan pertanyaannya. Lebih baik berkurban dulu apa akikah dulu? Dilihat momennya. Kalau itu memang momennya berkurban, lebih utama berkurban. Kalau itu memang harinya hari akikah bersamaan jatuh pada hari kurban, boleh disertakan dengan niat akikah pada hari kurban. Boleh. Ya. Tapi kalau dikatakan mana yang lebih utama, ya masing-masing membawakan pendapatnya. Akikah tergadai, hukumnya lebih keras atau lebih dititik beratkan dibandingkan dengan kurban. Akikah itu seumur hidup sekali. Sementara kurban itu setiap tahun. Kurban bisa ditunda. Akikah sebaiknya tidak ditunda. Betul gak? Nah. Tidak ikut tahlil, tapi dikasih berkatnya, boleh dimakan apa tidak? Selama zatnya halal, boleh dimakan. Karena perbuatannya yang tidak nyuna, makanannya tetap halal. Siapa yang berani mengharamkan ini? Tidak boleh, tetap boleh selama zatnya halal. Bagi muslimin, bapak-bapak yang sholat 5 waktunya masih di rumah, hukumnya gimana? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang laki-laki sholat berjamaah di masjid. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah muakkad. Dan kita tidak bisa paksakan. Yang penting dia tidak pernah meninggalkan sholat. Tentang berjamaahnya, kita serahkan kepada pilihan ijtihad mana yang diambil. Namun ulama-ulama al-kabair dalam fatwa-fatwa Timur Tengah, kita baca hukumnya wajib bagi laki-laki yang tidak ada uzur syar'i. Ya. Kecuali ada uzur. Entah dia sakit, entah dia ada terhalang sesuatu, boleh buat. Tapi lebih utama untuk dipilih yang mengatakan wajib
Karena ada hadis yang mengatakan tidak sah sholat seorang laki-laki yang bertetangga dengan masjid. Arti tidak sah itu tidak afdol. Itu ada perincian lagi. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang dalilnya. Nggak tahu cukup apa enggak waktunya. Ya. Jadi ada yang mau bertanya tadi apa Pak? Sudah terjaga kan? Sudah terjawab belum? Hah? Sudah ya? Sama ya? Ya udah. Berarti kan sudah terjawab. Makanya saya bilang nanti saya jawab. Ya, akhirnya ada pendapat yang mengatakan dia boleh menghakikatkan dirinya sendiri. Karena dia merasa belum pernah dihakikatkan. Walaupun hukum asalnya adalah walinya menghakikatkan. Tadi hadisnya benar nggak? 1385 ya? Betul nggak? Coba baca. Hadis Ya. 1385 dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap seorang anak laki-laki tergadai dengan akikahnya. Disembelih akikah itu buat dia pada hari yang ketujuhnya dan syukur dia dan dinamakan dia. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan 4 dan disahihkan dia oleh At-Tirmizi. Ya. Ada berapa amalan ya itu? Pertama, hakikatkan dia pada hari yang ketujuh karena dia tergadai. Kedua, cukurkan dia. Dia cukur tadi dan sekaligus beri nama dia. Berilah nama yang baik-baik ya. Baik. Cukup? Ya, silakan. Mau tanya apa lagi? Baik. Tidak mesti sekaligus. Mana yang mau didahulukan boleh. Cukur nanti boleh. Beri nama mungkin sudah utama. Karena nama, iya. Tentang hakikat, kalau sudah lewat 21 hari, tetap lebih utama hakikat. Karena memang apa yang disebut hari ketujuh itu hanya sebagai anjuran, bukan kewajiban. Adapun untuk menembus gadaian itu sampai kapanpun dia tergadai. Sekalipun dia sudah dewasa. Walinya mampu ketika itu, ya walinya ketika itulah menghakikatkan. Yang dia yakini memang belum dihakikatkan. Itu lebih utama. Saya lebih condong dengan pendapat itu. Dan insya Allah saya akan kirim ke Pak Basuni nanti di share. Ya. Saya tidak tahu ada sekalian selamatan rumah. Saya cuma tahu ada hakikat. Sudah, titik. Saya tidak tahu kalau pindah rumah ada selamatan. Ya. Saya tidak tahu. Terus satu lagi saya. Kalau ada yang tahu silakan tanya sama yang tahu. Selamatan pindah rumah. Tidak ada. Saya tidak tahu. Bahkan tidak pernah dilakukan seperti itu. Ya, pindah rumah pakai selamatan. Ada selamatan. Saya tidak temukan. Nabi dan para sahabat pernah lakukan. Pindah rumah sama. Kalau ada yang berani jawab, tanyakan kepada orang yang punya dalil. Wallahu a'lam. Ya. Sementara saya bilang tidak ada. Kalau hakikat jelas. Hadisnya jelas. Saya kirim sekarang hakikat setelah hari ketujuh. Ini pendapat ulama. Supaya kita tidak ikut-ikutan. Ya,
Silakan. Saya sambil dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang ingin saya tanyakan yaitu kita kan saya nih sebagai masyarakat awam tentang Islam ini, bagaimana sih Ustadz? Apakah ini saya udah saat ini sudah benar-benar kiat-kiat untuk ini udah jalan yang tepat, ini udah jalan yang benar. Nah, kan banyak sekarang itu kita ini pengajiannya ahli sunnah wal jamaah loh gitu. Nah, apakah gimana kiat-kiatnya saya bisa tahu bahwa ini sudah benar tentang yang jalan yang benar tadi. Ya. Kemudian yang kedua tentang ya kiat untuk mengetahui apa ini udah jalan yang benar ya. Ya. Ya udah, saya paham. Insya Allah saya paham. Bagaimana kiat-kiat kita ini untuk paham tentang agama ini? Ilmu. Menuntut ilmu seorang ini adalah salah satunya yang paling teratas. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak ngaji? Ya, makanya menuntut ilmu itu wajib. Ilmu apa? Ilmu agama. Ya. Karena memang Rasulullah SAW bersabda sebenarnya. Ada ini. Betul kan? Talabul ilmi fardhatun 'alal muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib individu. Setiap muslim dan muslimah. Ilmu itu adalah hikmah. Ilmu itu adalah karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Dengan ilmu kita bisa tunduk hati kita, bisa paham tentang agama kita. Karena kepahaman itu adalah sesuatu yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Kebaikan yang banyak. Ya. Jadi ya, menuntut ilmu. Yang lalu ampunan. Yang sekarang perbaikan. Yang akan datang petunjuk Allah. Yang lalu ya sudah, nggak usah diomongin. Banyak kesalahan yang mungkin sudah kita lakukan dalam agama ini karena ketidaktahuan. Karena kalau kita melakukan hal yang tidak tahu lalu kita mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah kita dapati Maha Pengampun. Allah sudah siapkan ayatnya dalam surat 6 ayat 54. Tapi kalau sudah tahu tentang agama ini, kita sengaja melakukan pura-pura nggak tahu, maka mereka termasuk orang-orang yang sengaja menyelisih agama ini. Saya sekarang sudah tahu, perbaiki. Karena syarat untuk tobat dalam ayat yang sama, Allah katakan adakan perbaikan. Tadinya nggak tahu, salah, ya sudah, mau diapain. Sekarang perbaiki semua. Mudah, Islam itu tidak berat. Fattakallah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Ya, menuntut ilmu syar'i sudah tahu, berubah. Yang lalu tinggalkan. Yang akan datang minta petunjuk kepada Allah terus. Silakan baca surat 6 ayat yang ke-54. Saya sudah kirim ke Pak Basuni, nanti diambil manfaatnya. Saya juga akan kirim ke Pak Ustadz Saifullah. Silakan Pak, tolong baca surat 6 ayat 54. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Ya. Assalamualaikum. Selamat dan sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri,
maka Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Udah, ya. Karena Allah telah meletakkan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, murkanya Allah telah dikalahkan oleh rahmannya Allah. Jadi sifat rahmannya Allah lebih besar daripada murkanya Allah kepada hambanya. Ya, atas dasar kebodohan, kejahilan, karena ilmu belum sampai, mau diapain? Atau mau dihukumi dia? Tidak bisa, karena dia belum tahu. Ya, Allah begitu menyayangi hambanya. Dia belum tahu masa mau disiksa. Ya kan? Kecuali dia sudah tahu. Maka kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Yang lalu ampunan. Yang sudah, ya Allah ampuni aku yang lalu-lalu, aku nggak tahu. Sekarang adakan perbaikan karena sudah tahu. Kalau gitu lebih enak jadi orang nggak tahu. Gitu ya. Betul. Benar. Ya, semua mazhab itu hanya alat bantu, bukan untuk kita fanatik dengan mazhab. Tidak boleh. Arti mazhab itu sendiri adalah pendapat. Bisa jadi kebenaran ada pada mazhab Syafi'i, bisa jadi Imam Hambal, bisa jadi Imam Abu Hanifah, bisa jadi juga Imam Malik. Kan cuma ada 4 tadi. Mana yang mendekati dengan dalil? Mana yang mendekati dengan kebenaran, itu yang kita ikuti. Tanpa kita mencela para imamnya, karena hasil ijtihad para imam sudah mendapatkan satu pahala di sisi Allah. Boleh. Bahkan dikatakan seorang sholat pakai 4 mazhab boleh. Cara duduknya pakai mazhab Hambal, yaitu kalau mengakhiri satu tasyahudnya duduknya iftiras. Angkat tangannya pakai mazhab Imam Syafi'i karena lebih rapi. Ya kan? Boleh, tidak apa-apa. Mana kira-kira yang nyaman kita lakukan? Bisa ambil ke semuanya, bisa juga tidak ambil ke semuanya. Itu hanya alat untuk mempermudah kita. Ya kan? Karena kita ini bukan ulama. Kita bisa ambil salah satu pendapat dari beliau-beliau itu. Tapi jangan lupa, perkataan seluruh imam-imam kita itu, seandainya pendapatku bertentangan dengan sunnah, maka buang pendapatku. Ikuti sunnah. Karena mazhabku adalah hadis yang sahih, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Tinggalkan sekalipun aku masih hidup atau sudah mati. Jadi kita membela imam kalau memang keliru, ya karena imam tidak maksum. Yang maksum itu cuma Rasulullah SAW. Bisa saja terjadi kekeliruan di antaranya, tapi itu tidak dibesar-besarkan karena itu hasil ijtihad. Hasil ijtihad itu bisa saja keliru, tidak apa-apa. Ampunan Allah sudah disiapkan, ya. Jadi sederhana kok Islam ini, nggak terlalu berat kita menuntut ilmu. Itu apa yang sudah kita dapati kita amalkan. Yang lalu kita mohon ampun kepada Allah. Yang akan datang kita minta petunjuk terus kepada Allah. Ya. Jangan sampai berat banget ya nuntut ilmu, enggak. Ya kita seginilah yang kita dapati hari ini, ya itu yang kita lakukan. Yang lalu sudah mohon ampun sama Allah. Mau diulangin kan nggak mungkin, nggak bisa. Ya, bagaimana kita mau ngulang ya? Ya, silakan Pak. Karena zamannya Pilpres presiden. Di sini ada saling melempar itu fitnah-fitnah kan. Iya. Apakah kita kalau melempar fitnah itu bisa menjadikan dosa jariah? Kalau memang itu memang benar fitnah, bisa ikut nanggung. Karena fitnah itu lebih besar kerusakannya daripada pembunuhan, kata Allah. Ya, lebih besar kerusakannya. Fitnah itu banyak, di antaranya ya penggangguan kaum muslimin terhadap muslim yang lain. Tapi kalau itu beritanya hak, ya mudah-mudahan jadi amal jariah juga untuk kita. Kalau tidak benar jadi dosa jariah, kan begitu ya? Yang dosanya terus menurun ngalir juga sama kita. Pusing ngadepin sahabat kita di apa itu medsos, nggak usah baca. Sederhana hidup ini, ngapain
bikin susah. Nggak usah baca. Lebih pusing lagi, hapus. Selesai. Betul nggak? Makanya setahu saya, ya kalau ada manfaat ambil, kalau enggak, ya nggak usah saling mencela. Dulu beberapa tahun yang lalu kita sudah bermusuhan mungkin dengan sahabat-sahabat kita. Hari ini yang kita bela bergandeng tangan dan peluk-pelukan, ya, yang ngebelain musuh-musuhan. Rugi 2 kali ente. Baik. Bismillah. Hati resah saat sering main HP. Tapi membaca Al-Quran hanya 1 waktu dibaca. HP pun hanya 1 halaman. Tapi tetap saja HP yang sering dimainkan. Jawaban sudah merupakan, pertanyaan sudah merupakan jawaban ini. Ya kan kita yang mengendalikan HP. HP ini kan alat netral. Mau dipakai untuk ngaji bisa. Seperti saya ini kan lebih sering pakai HP sekarang. Karena tulisannya di mata saya lebih jelas untuk lihat. Karena dia punya sinar. Al-Quran lebih nyaman saya baca di sini. Ya, beda kalau di rumah pakai mushaf. Mushafnya juga besar. Karena matanya udah sama juga masa tua. Makin tua, makin burem. Pakai yang gede. Ya, mushafnya kan. Tapi dengan wudhu kan beda. Tata cara beda. Kalau pakai HP kan nggak dibutuhkan wudhu dan sebagainya. Ya. Bisa nggak pakai untuk maksiat? Bisa. Tergantung kita. Jadi pertanyaannya sekarang, baca Qur'annya lebih sedikit daripada main HP-nya. Ya udah dibalik aja, susah banget. Coba mainnya dikitin, baca Qur'annya dibanyakin. Jelas. Yang mengendalikan HP ini kan kita. Maka kita jadi budak HP nanti. Manfaat ambil, tidak buang. Tidak. Bagaimana hukum apa nih? Apa dia? Akekah sambil khitanan ya kali ya, benar ya? Akekah sambil khitanan. Iya. Maksudnya hari di mana khitan, kita akekah. Tidak apa-apa. Momen aja kok. Ya. Walaupun saya juga tidak tahu khitanan pakai kendurian. Iya. Ini kan momennya aja sama. Ya. Saya tidak tahu juga hitanan pakai ngundang-ngundang orang, saya tidak tahu. Betul gak? Cuma masyarakat kita aja. Kalau hitan pakai pesta gitu ya. Nabi, Hitan, Hasan dan Husain nggak pakai kendurian. Ya boleh, apa-apa. Momennya ya. Sholat witir, doa, lupa kunutnya, apa diulang lagi? Wah, kok sunnah diulang? Doa witir dalam sholat witir itu adalah sunnah, tidak wajib. Sholatnya aja sunnah, ya kan? Apalagi bacaan witir, doanya ya, maksudnya kunut. Doa kunut itu di dalam witir itu sunnah. Salat witirnya juga sunnah. Jadi tidak apa-apa. Ya. Tidak perlu diulang. Terus saja. Karena kalau kita ulang berarti ada kesalahan. Kalau kesalahan aja bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Baik salat fardu maupun salat sunnah boleh ditutup dengan salat sahwi. Sama, bukan berarti sholat sunnah nggak perlu sujud sahwi, tapi tidak perlu diulang. Ya, kapan sholat diulang? Kalau batal secara syar'i, ya diulang, kentut, atau apa yang mau keluar dari 2 jalan, batalin, ulang dari awal. Tidak tumanina, disuruh ngulang oleh Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa tempat mengulang sholat. Tapi kalau secara syar'i, yang bisa ditutupi dengan sujud sahwi, gak boleh memutus sholat. Lupa umpama, lupa rakaat 3 apa 2, gak usah ngulang. Kalau mau ngulang sampai kapanpun juga ragu lagi dikerjain sama setan.
Ya udah putuskan. 2 apa 3? 2. Sujud sahwi. Udah, nggak usah ngulang. Nggak ada itu ngulang gitu sholatnya ya. Baik, cukup ya. Apa? Hukum asalnya seperti kurban. Tapi Imam Ahmad rahimahullah berkata, dimasak lebih utama karena kebaikannya langsung sampai kepada yang membutuhkan. Baik itu fakir miskin, baik itu tetangga dekat, kerabat dekat. Sama, sepertiga kita makan, sepertiga kita bagikan, sepertiga kita sedekahkan. Maksudnya dihadiahkan boleh. Adapun hukum dimasak itu ijtihad Imam Ahmad rahimahullah supaya langsung bisa sampai kepada orangnya. Ya, karena momennya beda. Kalau momen kurban bagi-bagi daging, dimasak dulu gempor. Ya, tapi kalau hakikah memang momennya segitu, ya dimasak dulu. Itu lebih utama kok. Dan itu sudah merupakan ijtihad para ulama dan kaum muslimin sejak dulu. Ya, hakikah. Masya Allah. Hari ke-7 sudah berbeda pendapat lagi ulama ya. Ada yang mengatakan kalau lahir lebih dari maghrib sudah masuk hari berikutnya. Ada yang mengatakan walaupun malam dia lahir tetap dihitung hari tersebut. Wallahu a'lam. Mana kira-kira mudah untuk yang mau menghakikatkan hari ini? Mau pakai ijtihad pertama boleh, yang kedua boleh. Ya, mau anak lahir hari berarti hari apa? Apa? Hari Ahad. Hari Ahad jam 18.10. Benar? Ya, kalau berdasarkan pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah berkata sudah masuk ke hari berikutnya. Dihitung Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad. Tapi karena memang ada pendapat yang mengatakan kalaupun dia lahir pada malam hari, pada hari tersebut dihitung juga. Berarti Sabtu. Kembali kepada Ustadz mau pilih yang mana? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.